Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Pak Heri sayangi dan Pak Heri cintai. Tetap semangat walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Pagi ini kita akan belajar lagi bersama Pak Heri tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan mempelajari tentang biografi Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Siapakah beliau? Kita akan pelajari bersama anak-anak. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan tokoh Nahdlatul Ulama, pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia ini. Beliau lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Tambakrejo, Jombang. Meninggal di tanggal 25 Juli 1947 di Jombang juga. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah dengan Khadijah binti Yakub dan memiliki anak yang pertama yaitu Wahid Hasyim, Khairiyah, Muhammad Yakub, Ubaidillah, Abdul Hakim, Masrurah, Azah. Nah, beliau juga rajin menulis buku. Anak-anak, selanjutnya kita akan pelajari bersama silsilah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dari jalur ayah, Muhammad Hasyim putra Asy'ari, putra Abu Sarwan, putra Abdul Wahid, putra Abdul Halim, putra Pangeran Sambu. Dari jalur ibu, Muhammad Hasyim Asy'ari adalah putra Halimah, putri Lazinah, putri Sihah, putra Abdul Jabbar, putra Ahmad, putra Pangeran Sambu, putra Pangeran Benowo, putra Joko Tingkir atau yang terkenal dengan sebutan Mas Karebet, putra dari Prabu Brawijaya V. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama. Beliau mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1964. Kiai Haji Hasyim Asy'ari di kalangan Nahdliyin dan ulama pesantren dijuluki dengan sebutan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mendapatkan dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kiai Usman yang juga pemimpin pesantren Gedang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, ia berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren seperti di Wonokoyo, di Purbolinggo, kemudian pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, Kademangan di Bangkalan, dan pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo. Kemudian tahun 1892 Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi ke Mekah belajar ilmu, berguru pada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, dan banyak lagi guru-guru yang ada di sana. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mempelajari fikih mazhab Syafi'i di bawah asuhan Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau yang juga ahli dalam bidang astronomi atau ilmu falak, matematika atau ilmu hisab, dan juga aljabar. Saat belajar
pada Syekh Ahmad Khatib inilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempelajari tafsir Al-Manar karya monumental Muhammad Abduh. Nah, sehingga beliau mengagumi rasionalitas dari pemikiran Abduh, tetapi kurang setuju dengan ejekan Abduh terhadap ulama tradisionalis. Kemudian sekitar tahun 1899 setelah pulang dari Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan sebuah pesantren yang diberi nama Pesantren Tebu Ireng. Nah, ini kemudian di perkembangan tahun-tahun selanjutnya menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Sampai sekarang masih menjadi pilihan para santri untuk menimba ilmu di sana. Dan beliau tahun 1926 itu menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya NU atau Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan ulama. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari bagaimana pemikiran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ulama dalam bidang tafsir Al-Quran, Sunnah Rasul, dan fikih yang tunduk pada tradisi Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Beliau selanjutnya menyatakan bahwa sampai sekarang ulama tersebut termasuk mereka yang mengikuti mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Nah, doktrin ini diterapkan dalam Nahdlatul Ulama yang menyatakan sebagai pengikut, penjaga, dan penyebar faham Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dalam pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak memiliki makna tunggal, tergantung perspektif yang digunakan. Paling tidak terdapat dua perspektif yang digunakan untuk mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu teologi dan fikih. Namun jika ditelusuri melalui karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sebenarnya dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pada dasarnya mengandalkan pola keberagaman bermazhab kepada generasi muslim masa lalu yang cukup otoritatif secara religius. Nah, anak-anak, seperti itu pemikiran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, selanjutnya pikiran-pikiran tersebut dituangkan oleh Hadratus Syekh tersebut dalam sebuah tulisan. Nah, di sini akan Pak Heri informasikan ke anak-anak beberapa tulisan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ada risalah Ahlis Sunnah wal Jamaah fi hadisil matwa wa asyartis sa'ah wa baya mafhumis sunnah wal bid'ah, yaitu paradigma Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang pembahasan orang-orang mati, tanda-tanda zaman, dan juga penjelasan tentang sunnah dan bid'ah. Kemudian karya yang lain, Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi li Jamiat Nahdlatul Ulama. Nah, di sini sebetulnya bacaan wajib bagi penggiat NU karena di dalamnya terdapat ayat dan hadis serta pesan penting yang menjadi landasan awal pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Anak-anak yang Pak Heri sayangi, karya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang lain adalah Arba'inah Hadisan Tata'alaku bi Mabadi Jam'iyat Nahdlatul Ulama. Kitab ini berisikan 40 hadis pilihan yang seharusnya menjadi pedoman bagi warga Nahdlatul Ulama. Nah, jadi di dalam kitab ini ada informasi untuk warga Nahdlatul Ulama sehingga akan lebih kuat untuk
menyampaikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah kepada umat Islam yang lain. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup. Selanjutnya tugas untuk anak-anak, Pak Heri minta anak-anak mencari satu karya tulisan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari selain yang Pak Heri sampaikan tadi ya, selain yang ada di video ini. Silahkan anak-anak mencari satu saja, kemudian ditulis judulnya apa dan isinya apa. Gitu. Tulis yang rapi, singkat, jelas, kemudian difoto dan dikirim ke Pak Heri. Terima kasih anak-anak. Untuk hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.